Soal nomor 11, Randy sudah lama tinggal di luar negeri. Ketika kembali ke Indonesia, ia mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Randy mengalami A. Koordinasi dan mobilitas geografis, B. Komunikasi dan akomodasi, C. Homogenitas dan besar kecilnya anggota keluarga, D. Mobilitas geografis dan homogenitas anggota keluarga, atau E. Konflik peran dan komunikasi. Kita ingat-ingat dulu faktor yang berpengaruh terhadap integrasi sosial. Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Semakin homogen suatu kelompok, maka di dalam kelompok itu akan lebih mudah mencapai integrasi. Sebaliknya, ketika suatu kelompok sangat heterogen, sangat beragam latar belakangnya, maka akan lebih sulit untuk mencapai integrasi. Yang kedua adalah faktor besar atau kecilnya suatu kelompok. Besar kecilnya suatu kelompok. Ketika jumlah anggota kelompok itu kecil, maka integrasi akan lebih mudah terjadi. Sebaliknya, ketika jumlah anggota kelompok itu besar, maka integrasi lebih sulit terjadi. Faktor yang ketiga adalah mobilitas geografis atau perpindahan wilayah. Mudahnya begitu ya. Perpindahan status yang diikuti perpindahan wilayah. Ketika masyarakat sering melakukan mobilitas geografis, maka tentu akan lebih sulit untuk mencapai integrasi. Sebaliknya, ketika dalam masyarakat itu jarang terjadi mobilitas geografis, maka masyarakatnya akan lebih mudah terintegrasi. Dan faktor yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Ketika komunikasinya berjalan secara efektif di dalam masyarakat, maka integrasi pun lebih mudah terjadi. Sebaliknya, kalau masyarakat itu seringkali berbeda pendapat, komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka tentu integrasi akan lebih sulit. Oke, kembali ke pertanyaannya. Dikatakan bahwa Randy sudah lama tinggal di luar negeri. Oke, di luar negeri. Kemudian ketika kembali ke Indonesia, ia mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga. Berarti dari sini, Randy itu sebenarnya mengalami apa? Kenapa ia bisa mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarga? Apa yang dialami oleh Randy? Yang pertama, Randy itu dari luar negeri pindah ke Indonesia. Berarti dia mengalami mobilitas geografis. Dia mengalami mobilitas geografis. Ada. Oh, hanya 2 yang ada pilihan mobilitas geografis. Randy mengalami mobilitas geografis dari luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia. Nah, faktor koordinasi itu nggak ada ya. Adanya adalah komunikasi. Lalu apa yang dialami oleh Randy? Adanya homogenitas anggota keluarga. Karena anggota keluarganya itu adalah orang-orang Indonesia, misal adalah orang Jawa, kemudian Randy ini yang sudah lama tinggal di luar negeri mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan anggota keluarganya yang sangat homogen. Masyarakat Indonesia, keluarga Randy adalah orang yang sangat Indonesia, homogen. Kemudian Randy ini dari luar negeri. Randy ini posisinya di luar negeri.
dengan kehidupan yang sangat berbeda dengan Indonesia. Kehidupan di luar negeri itu berbeda dengan kehidupan di Indonesia. Latar belakang orang-orangnya, identitas sosialnya itu berbeda. Maka ketika Randy kembali ke Indonesia, ia mengalami mobilitas geografis dan ia juga mengalami homogenitas anggota keluarga. Itu yang membuatnya kesulitan beradaptasi dengan keluarganya. Karena keluarganya orang-orang Indonesia, di sini tidak dikatakan ya kalau keluarganya itu pernah pergi ke luar negeri atau apa. Berarti karena tingkat homogenitas anggota keluarga yang sangat tinggi, itu menyebabkan Randy mengalami kesulitan beradaptasi dengan keluarganya. Jawabannya adalah yang D. Kalau ada pilihan mobilitas dan komunikasi, itu akan lebih tepat. Jadi sebenarnya jawaban yang paling tepat itu kalau ada ya, adalah mobilitas geografis plus komunikasi. Sebenarnya kan poinnya harusnya di sini. Tetapi tidak ada pilihan itu. Maka yang paling rasional adalah mobilitas geografis dan homogenitas anggota keluarga. Karena dalam anggota keluarganya itu homogen, jadi ketika Randy, orang yang lama tinggal di luar negeri menerima dia, itu agak lebih kesulitan. Berbeda dengan anggota keluarganya yang memang sudah homogen. Seperti itu. Jadi Randy masuk sebagai seseorang yang berbeda. Itulah yang menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Jadi jawabannya D ya. Soal nomor 12. Integrasi sosial dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang majemuk. Berikut ini merupakan faktor yang bukan pendorong integrasi sosial adalah A. Perbedaan etnik, agama, atau identitas lainnya di dalam masyarakat majemuk. B. Pemikiran bahwa dengan bekerja sama secara fungsional akan diperoleh hasil yang lebih baik. C. Adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok di dalam masyarakat majemuk. D. Adanya perkawinan lintas etnik di dalam masyarakat majemuk. Atau E. Tumbuhnya toleransi dan saling menghargai di dalam masyarakat majemuk. Faktor yang bukan, faktor yang bukan. Berarti kita cek dulu faktor pendorong integrasi itu apa saja. Yang pertama, adanya toleransi dan sikap saling menghargai di dalam masyarakat. Ada toleransi, ada sikap saling menghargai. Berarti ini benar. Yang kedua, adanya perkawinan campuran, perkawinan lintas etnik, atau amalgamasi. Berarti ini juga benar. Yang ketiga, adanya peluang maupun kesempatan yang sama, yang seimbang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Berarti ini juga benar. Kemudian, sikap terbuka dari golongan penguasa. Keterbukaan dari penguasa. Pemerintah atau pembuat kebijakan bersikap transparan dan terbuka terhadap masyarakat. Faktor selanjutnya, adanya persamaan unsur-unsur budaya. Ketika unsur-unsur budayanya saling terkait, ada banyak hal yang sama, maka akan lebih mudah dan mendorong terjadinya integrasi. Dan faktor selanjutnya adalah musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar. Ketika menghadapi suatu tantangan atau suatu hambatan yang sama yang berasal dari luar, maka masyarakat di dalam itu akan merasa lebih solid,
akan menguat secara internal. Maka itu mendorong integrasi sosial. Yang belum sesuai adalah yang A dan B. Kita cek. Ketika pemikiran bahwa bekerja sama secara fungsional itu akan memperoleh hasil yang baik, kerjasama itu mengarah pada hal-hal yang positif. Mengarah pada integrasi. Kerjasama itu mengarah pada integrasi. Berarti ini juga benar. Yang salah atau yang bukan pendorong integrasi adalah yang A. Adanya perbedaan etnik, agama, ataupun identitas lainnya di dalam masyarakat majemuk. Itu akan menyulitkan terjadinya integrasi karena heterogenitas kelompok itu membuat integrasi berjalan lebih sulit. Jadi jawabannya A. Soal nomor 13, setelah dilanda bencana alam, sebagian anggota masyarakatnya mendirikan koperasi desa. Lembaga ini berfungsi memberikan dana pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan biaya kesehatan, pendidikan, atau perbaikan tempat tinggal. Faktor pendorong terjadinya proses integrasi sosial pada masyarakat tersebut adalah A. Tuntutan kebutuhan masyarakat, B. Kesadaran untuk saling menolong, C. Persamaan visi dan tujuan kelompok, D. Sikap saling menghargai dan toleransi, atau E. Persamaan wilayah dan tempat tinggal. Kalau kita baca di sini yang ditanyakan adalah faktor pendorong integrasi sosial. Kalau kita kembalikan ke konsep, faktor pendorong itu apa? Ada sikap saling menghargai, adanya toleransi, adanya keterbukaan dari penguasa, persamaan unsur budaya, dan lain sebagainya. Itu tidak akan sesuai dengan pilihan jawaban ini. Hanya ini yang sesuai. Tapi apakah itu sesuai dengan apa yang ditanyakan? Apakah itu menjadi jawaban dari apa yang ditanyakan? Enggak ya. Maka kita fleksibel aja. Ketika kemudian tidak berlawanan dengan konsep, nggak masalah. Oke? Kita ingat dulu deh konsepnya. Biar makin hafal, biar makin engeh. Faktor pendorong proses integrasi adalah sikap saling menghargai dan toleransi. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran. Yang ketiga, kesempatan yang sama dalam ekonomi. Kemudian sikap terbuka. Keterbukaan dari penguasa. Keterbukaan dari penguasa, kemudian persamaan unsur budaya. Selanjutnya, musuh bersama dari luar. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi. Nah, ketika tidak berlawanan dengan konsep berarti nggak masalah. Kita kembalikan ke pertanyaannya, kita cari kata kuncinya supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Koperasi desa, ini adalah hal yang menyamakan mereka. Mereka membentuk koperasi desa, di mana lembaga ini berfungsi memberikan dana pinjaman pada masyarakat yang memerlukan biaya kesehatan, yang memerlukan biaya pendidikan, atau biaya untuk perbaikan tempat tinggal. Nah, kata kuncinya di sini. Masyarakat yang butuh biaya kesehatan, biaya pendidikan, maupun biaya untuk perbaikan tempat tinggal. Berarti, 3 hal ini mengarah pada kebutuhan masyarakat. Jawabannya yang A. Tuntutan kebutuhan masyarakat. Itu adalah faktor yang mendorong terjadinya integrasi pada masyarakat ini. Kenapa bukan jawaban yang lain, Kak?
Karena jawaban yang lain kalau di logika bisa benar semua. Kesadaran saling menolong, oh iya kan ini menolong masyarakat yang butuh. Nah, kata kuncinya kan masyarakat butuh lagi. Bisa benar dong. Persamaan visi tujuan kelompok bisa benar juga dong. Maka karena ada kata kunci biaya kesehatan, biaya pendidikan maupun perbaikan tempat tinggal itu mengarah pada faktor yang paling dasar, yaitu kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya A. Soal nomor 14, harmoni di dalam masyarakat bisa tercipta apabila terjadi integrasi sosial. Berikut ini yang tidak termasuk sebagai pendorong bagi integrasi sosial adalah A. Adanya akses yang sama terhadap pendidikan. B. Adanya peluang yang setara untuk bisa memperoleh kekuasaan. C. Adanya perkawinan antar ras, suku, atau etnis. D. Adanya penyelesaian dan rekonsiliasi konflik. Atau E. Adanya pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara warga di desa dan di kota. Harmoni tadi apa? Harmoni sosial adalah kondisi kehidupan. Harmoni adalah kondisi kehidupan yang sejalan dan serasi antar anggota masyarakat. Ini adalah harmoni sosial. Kemudian yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk faktor pendorong bagi integrasi. Faktor pendorong lagi. Ya, faktor pendorong lagi. Kita ingat lagi. Yang termasuk faktor pendorong integrasi yang pertama, adanya toleransi dan sikap saling menghargai. Yang kedua, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Yang ketiga, kesempatan yang sama baik dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sikap terbuka atau peluang yang setara dalam memperoleh kekuasaan. Selanjutnya, persamaan unsur budaya. Yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Yang belum ada di dalam konsep adalah D sama E. Itu yang belum ada di dalam konsep. Kita cek adanya penyelesaian dan rekonsiliasi konflik. Oh, akomodasi. Proses penyelesaian konflik atau akomodasi. Akomodasi itu menunjukkan terjadinya integrasi. Berarti itu termasuk faktor pendorong. Nah, yang bukan atau yang tidak termasuk pendorong integrasi adalah yang E. Adanya pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara warga di desa dan di kota. Ketika dibagi-bagi, ini malah yang bikin masalah. Harus ada perbedaan, karena memang sengaja dibedakan, itu biasanya menyebabkan permasalahan yang bisa mengarah pada perpecahan. Soal nomor 15, asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan integrasi sosial. Sebab integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun konsensus bersama. Oke, asimilasi apa itu? Lalu akulturasi apa itu? Asimilasi dan akulturasi. Kalau secara ringkas, asimilasi adalah
peleburan budaya. Atau istilah lainnya adalah dua kebudayaan yang saling berinteraksi secara intensif. Dua budaya saling berinteraksi intensif dalam waktu lama, sehingga terjadi peleburan budaya yang menghasilkan budaya baru. Jadi asimilasi itu menghasilkan budaya baru. Lalu bagaimana dengan akulturasi? Akulturasi istilah simpelnya adalah pencampuran budaya. Kalau asimilasi itu melebur, kalau akulturasi itu bercampur. Atau secara istilah lain, akulturasi adalah proses ketika dua budaya saling berhadapan. Kemudian lambat laun budaya asing diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya asli. Kata kuncinya di sini. Tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya asli. Jadi ciri khas budaya asli masih kelihatan. Masyarakat plural itu masyarakat yang beragam atau majemuk. Jadi adanya asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat beragam dapat menciptakan integrasi. Itu benar. Sebab integrasi sosial tercipta bila masyarakat dapat membangun konsensus atau kesepakatan bersama. Ini juga benar. Apakah dua pernyataan ini bersifat berhubungan sebab akibat? Asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan integrasi sosial. Sebab integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun kesepakatan. Bukan ya? Asimilasi akulturasi itu masalah kebudayaan, bukan masalah kesepakatan bersama. Pilihan jawabannya adalah yang B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.